Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang pendidikan jasmani. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bahwasanya fondasi sistem keolahragaan nasional di Indonesia itu ada 3. Yang pertama olahraga pendidikan, yang kedua olahraga prestasi, dan yang ketiga olahraga rekreasi. Apa itu olahraga pendidikan? Olahraga pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Jadi di sini pendidikan jasmani dan olahraga yang dilakukan di sekolah sebagai bagian dari proses pendidikan, tujuannya tetap mengarah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua adalah olahraga prestasi. Jadi olahraga prestasi di sini olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Kalau di sekolah ini lebih cenderung pada ekstrakurikuler. Nah, kalau di luar itu ada klub-klub yang memang wadah untuk mencetak atlet. Kemudian yang ketiga olahraga rekreasi. Jadi olahraga rekreasi di sini olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Jadi olahraga masyarakat rekreasi di sini olahraga yang sesuai dengan nilai budaya. Jadi seperti permainan tradisional. Kalau di Sumeneb ada gobak sodor atau saludur, kemudian kasti, kemudian boy-boyan, dan masih banyak yang lainnya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan memperoleh kesenangan atau kegembiraan. Jadi ketiga olahraga ini, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi merupakan fondasi sistem keolahragaan nasional di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tentang pendidikan jasmani di sekolah. Jadi pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kebugaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Ini menurut Toho Holik Mutahhir. Jadi pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan seperti yang telah dijelaskan dalam olahraga pendidikan tadi, yang memang dominan pada aktivitas fisik. Nah, tentunya aktivitas fisik itu sudah direncanakan untuk yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, kebugaran jasmani, dan sebagainya. Nah, di sini hakikat pendidikan jasmani yang pertama, hakikat isinya adalah physical literacy yang sekarang memang lagi banyak dibahas di seminar-seminar nasional tentang physical literacy. Kemudian
bagaimana dalam pendidikan jasmani itu bisa menumbuhkan semangat physical literasi. Sehingga harapannya dalam prinsip praktiknya siswa itu bisa aktif secara fisik, aktif for life. Medianya apa dalam pendidikan jasmani? Medianya bisa menggunakan olahraga, bisa menggunakan permainan. Olahraga yang dimaksud bisa sepak bola, bola voli, bola basket, futsal dan sebagainya. Permainan ini bisa permainan gobak sodor, kucing-kucingan, kemudian cicak mencari ekor dan permainan tradisional atau permainan kecil yang lain. Aktivitas ritmik bisa dilihat dari senam irama, senam aerobik. Akuatik bisa kita lihat di aktivitas seperti renang, yaitu termasuk aktivitas akuatik. Apa itu physical literasi? Jadi menurut Uray Gustian dan kawan-kawan, kemampuan untuk melakukan gerak, kepercayaan terhadap kemampuan dirinya, menerapkan pola hidup sehat dengan menerapkan gaya hidup aktif dan memiliki keterampilan gerak dasar yang baik. Sedangkan menurut IPLA, International Physical Literacy Association, jadi physical literacy can be described, dideskripsikan sebagai motivasi, kemudian confidence, kepercayaan diri, kemudian physical competence, ya, kompetensi fisik, knowledge, pengetahuan dan pemahaman, sebagai nilai dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas fisik selama orang itu hidup, selama active for life itu. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dalam physical literasi itu ada 3. Yang pertama motivasi, kemudian kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah physical competence atau kompetensi fisik. Yang dari ketiga ini harapannya adalah siswa atau anak itu bisa active for life. Nah, bagaimana psikologi penjas ini nanti yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Di sini ada motivasi, kepercayaan diri. Tentunya itu berkaitan dengan psikologis anak. Bagaimana seorang guru bisa memotivasi siswa agar mau bergerak, agar mau melakukan aktivitas fisik. Nah, itu adalah tugas dari seorang guru. Kemudian bagaimana dengan motivasi yang diberikan oleh guru nantinya bisa meningkatkan kepercayaan diri dari anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak malas dan aktif untuk bergerak, aktif untuk beraktivitas. Harapannya nanti juga kompetensi fisiknya juga meningkat, sehingga tujuan dari Active for Life ini itu tercapai.